yang baik, Allah kami yang senantiasa selalu menganugerahkan kesetiaan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sekalipun kami sedang berada di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mengenakan bagi diri kami dan keluarga kami dan seluruh dunia ini ya Tuhan. Tapi kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan beribadah sekalipun kami di rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan, Engkau persatukan kami di dalam roh-Mu, agar ketika firman Tuhan disampaikan, kami juga boleh mendengarkan dengan baik, dan Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati setiap kami, agar firman ini sungguh-sungguh berbicara, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, tidak hanya tergantung keadaan ketika keadaan baik, tetapi justru di dalam keadaan seperti inilah, kami boleh tetap menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, di mana kami tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Saya rasa belum terlambat rasanya kalau saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Tidak terasa sudah 4 minggu atau sebulan lamanya kita tidak ada ibadah bersama-sama. Saya rasa kita sudah mulai kangen ya untuk berkumpul satu dengan yang lain, dan beberapa saya tanyakan kepada jemaat dan mereka mengatakan iya, mereka sudah sangat-sangat merindukan sekali untuk bertemu bersama-sama dan beribadah bersama-sama. Dan memang minggu yang lalu juga sewaktu kami sekeluarga ikut ibadah Paskah online di Kebayoran Baru, rasanya hati ini begitu sangat sedih sekali. Kenapa? Karena ini kayaknya baru pertama kali kami, dan saya yakin juga Bapak Ibu yang ada di rumah, itu baru pertama kali merayakan Paskah di rumah masing-masing. Ada perasaan begitu rindu untuk beribadah bersama-sama lagi. Ada perasaan, aduh kapan ya kita bisa ketemu lagi beribadah melayani Tuhan bersama-sama. Tapi begitulah memang manusia ya Bapak Ibu ya. Giliran berpisah jauh-jauhan malah kangen-kangenan gitu ya. Giliran dipersatukan bisa ibadah bareng malah sering berantem gitu ya. Nah memang begitulah manusia Bapak Ibu. Tapi saya harap kita sudah mulai terbiasa dengan ibadah online seperti ini. Dan saya juga sangat berharap ketika kita mengikuti ibadah online seperti ini Bapak Ibu, kita juga memiliki sikap yang serius seperti kita beribadah di dalam gereja. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu ada yang beranggapan, ya kan di rumah aja, ya ngapain juga ganti baju, ngapain juga pakai baju bagus, kan malu gitu ya, lucu gitu lah ibadah di rumah tapi pakai baju rapi gitu ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, tidak hanya Bapak Ibu saja yang melakukan demikian. Ada banyak sekali orang-orang Kristen di luar sana yang juga ketika mereka beribadah secara online di rumah, mereka juga memakai baju yang rapi. Mereka juga mengenakan pakaian-pakaian seperti halnya mereka ketika mereka datang beribadah di dalam gedung gereja. Mereka memakai baju yang rapi, baju yang sopan. Dan bahkan setahu saya Sinode GKY pun memberikan peraturan seperti demikian. Masing-masing GKY menghimbau agar jemaatnya juga berlaku sopan ketika mereka beribadah online di rumah masing-masing. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita bukan sedang nonton ibadah, tapi kita sedang ikut di dalam ibadah sekalipun kita ibadah online di rumah. Dan kalau kita berpikir ngapain sih kita harus ganti baju, pakai baju yang rapi, kan nggak ada yang tahu. Maka seharusnya Bapak Ibu kita malu dengan saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Ketika mereka harus sholat di rumah mereka masing-masing, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berwudu, mereka tetap mengenakan pakaian wajib mereka untuk sholat. Kalau perempuan mukena, kalau pria pakai sarung, dan mereka menjalankannya dengan khusyuk 5 kali sehari. Dan mengapa kita sebagai orang percaya malu dan enggan untuk melakukan hal itu? Jadi apapun yang Bapak Ibu kenakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun kebiasaan kita ketika kita di gereja, hendaknya kita juga lakukan itu di rumah ketika kita beribadah online. Ya. Karena semua gereja juga membuat ibadah online Bapak Ibu. Ini hal yang penting juga saya perlu sampaikan. Maka kita mudah sekali mengakses ibadah-ibadah online di gereja lain. Sekalipun mungkin Bapak Ibu bisa mengakses ibadah-ibadah online dari gereja lain, tapi saya tetap ya
Kalau saya bilang mewajibkan, kayaknya ada unsur pemaksaan di situ ya. Tapi saya menghimbau Bapak Ibu untuk kita tetap memprioritaskan mengikuti ibadah online dari gereja kita, yaitu GKY Bengkulu. Setelah Bapak ikut ibadah online GKY Bengkulu, setelah itu Bapak Ibu mau ikut ibadah online dari gereja lain, terserah ya. Silahkan. Kenapa Bapak Ibu? Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, tentu saja karena kita anggota GKY Bengkulu. Bapak Ibu sudah bertahun-tahun mungkin beribadah dan mendapatkan pelayanan dari GKY Bengkulu. Dan kita bertumbuh di sini melalui pengajaran dan pertemuan bersama-sama dengan sesama anggota. Sekalipun kita secara fisik tidak bertemu, tapi saya yakin Roh Kudus pasti bekerja di dalam ibadah online ini untuk juga mempersatukan hati kita. Karena kita ini menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi benar-benar memang kalau slogan jauh di mata, dekat di hati, itu benar-benar terrealisasikan di dalam momen-momen seperti ini. Itu alasan yang pertama Bapak Ibu. Alasan yang kedua, tidak mudah mempersiapkan ibadah online. Ada banyak sekali Bapak Ibu masalah-masalah teknis yang kami hadapi, dan sekalipun ini memang bukan alasan utama saya untuk mendorong Bapak Ibu untuk tetap bisa beribadah online di GKY Bengkulu, tapi saya pikir kita perlu memperhatikan hal ini. Tentu saja memang Bapak Ibu tidak ada gereja atau mungkin sedikit sekali gereja yang siap untuk membuat ibadah online ini. Kebanyakan gereja tidak siap untuk membuat ibadah online ini. Karena apa? Kita kekurangan SDM, kita kekurangan peralatan yang memadai. Tapi mau tidak mau harus dibuat. Nah, kita merekam ini aja Bapak Ibu bukan pakai kamera yang canggih, ya, tapi pakai handphone. Kemudian pakai lampu-lampu yang kita sebenarnya tidak tahu tekniknya itu bagaimana, angle-nya itu harusnya bagaimana ya. Ini pokoknya dilihat di handphone, oh kurang dikit ya, digeser dikit gitu ya. Rekaman demi rekaman dimasukkan di dalam aplikasi, kemudian dirender. Itu butuh berjam-jam Bapak Ibu, harus tunggu semua rekaman selesai. Nah, baru disatukan, kemudian habis itu disatukan, itu butuh juga bermenit-menit Bapak Ibu, berjam-jam, habis itu baru diupload di YouTube. Sekitar 4-6 jam bisa. Bahkan kemarin waktu saya upload video sekolah minggu itu sampai semalaman, sampai 12 jam. Tergantung kondisi sinyal internet. Yang ketiga Bapak Ibu, kita juga menghargai orang-orang yang sudah berjerih lelah. Baik mereka yang melayani, baik mereka juga yang mengedit. Karena bagi mereka yang melayani sangat tidak mudah Bapak Ibu untuk berbicara, untuk melayani tanpa ada audiens, itu sangat-sangat berbeda sekali. Kayak saya gini khotbah tidak ada jemaat Bapak Ibu, saya juga bingung entah Bapak Ibu ngerti atau tidak. Kalau biasanya kita khotbah di gereja, kita bisa lihat wajah-wajah jemaat itu yang ngantuk gitu ya, yang nggak ngerti kalau kita ngomong apa gitu, yang mungkin kalau kita melucu mereka ketawa, tapi di sini nggak ada, cuma ada Mario satu orang di sini Bapak Ibu. Itu susah loh Bapak Ibu, ngomong nggak ada audiens itu susah. Dan Bapak Ibu setelah mengikuti ibadah online GKY ini, terserah Bapak Ibu mau live streaming diikut ibadah di gereja manapun terserah. Tapi saya menghimbau Bapak Ibu, pilihlah gereja-gereja yang sealiran dengan kita, yaitu aliran Reform dan atau aliran Calvinis. Misalnya GKY atau GRII. Jangan gereja-gereja yang tidak sealiran dengan kita. Misalnya gereja-gereja karismatik. Mengapa Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak sealiran dengan kita, maka akan ada doktrin-doktrin yang berbeda yang diajarkan oleh mereka yang tidak sesuai dengan doktrin kita. Dan ketika kalau kita mendengarkan pengajaran-pengajaran ini akan mempengaruhi persepsi kita, paradigma kita, pemahaman kita tentang Allah. Dan celakanya banyak dari antara kita, jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, tidak tahu apakah pengajaran ini baik atau tidak. Apakah pengajaran ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Apalagi dalam pandemi seperti ini Bapak Ibu, wah bermunculan sekali Bapak Ibu ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan. Misalnya, ada pendeta-pendeta yang mengatakan wabah corona ini adalah hukuman dari Tuhan. Tapi kita tahu ada banyak sekali pendeta-pendeta yang setia, dan juga banyak orang-orang Kristen yang selama hidupnya berusaha untuk setia di hadapan Tuhan, kepada Tuhan, tapi justru mereka meninggal gara-gara COVID ini. Atau juga ada pendeta-pendeta yang mengatakan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya tidak akan kena corona. Dari mana dia bisa menyimpulkan seperti ini? Atau ada pendeta yang terkenal juga mengatakan kita bisa menghardik wabah corona ini dengan mengatakan diam dan tenanglah. Tapi ternyata hari demi hari pasien
corona ini semakin lama semakin meningkat. Nah, ini semua pengajaran yang baru berkembang di luar sana selama wabah COVID ini, Bapak Ibu. Dan tidak sedikit pengajaran ini akhirnya menyesatkan orang-orang percaya. Seperti kita tahu ya, salah satu gereja di Korea Selatan yang tetap mengadakan ibadah itu, padahal sudah tahu ada wabah corona ini, mereka tetap mengadakan ibadah karena menganggap virus corona itu sebagai pekerjaan iblis yang bertujuan untuk menggagalkan pertumbuhan kerohanian jemaat di gereja itu. Mereka mengatakan, ini pendetanya bilang gini ya, tetapi kita adalah anak-anak Allah, kami akan menang atas tantangan ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Gara-gara statement itulah jumlah pasien COVID di Korea itu meningkat drastis. Sekitar kalau nggak salah 60% itu orang-orang pasien yang kena COVID di Korea itu adalah orang-orang yang berasal dari gereja ini. Entah mereka pernah beribadah atau keluarga-keluarga mereka, Bapak Ibu. Dan pemimpin gereja tersebut dituntut untuk meminta maaf di depan rakyat Korea karena dianggap bersalah. Nah, Bapak Ibu, maka itu dari itu saya meminta kita juga untuk berhati-hati ketika mendengarkan live streaming dari gereja-gereja yang tidak sealiran dengan kita. Karena memang bisa jadi iblis memakai momen-momen seperti itu untuk mengacaukan doktrin kita, mengacaukan pemahaman kita tentang Tuhan lewat wabah corona ini. Dan kita sebagai umat Tuhan harus peka dan kritis terhadap apa yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Sudah seharusnya memang hamba-hamba Tuhan itu bertanggung jawab dengan apa yang dia ajarkan. Karena itulah menjadi esensi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, panggilan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, yaitu mengajarkan firman Tuhan yang benar. Nah, Bapak Ibu, itu juga yang terjadi kepada Rasul Paulus. Ada banyak sekali orang-orang di Galatia yang meragukan pengajarannya, yang meragukan kerasulannya, sehingga Paulus perlu mengklarifikasi gosip-gosip yang beredar di kalangan jemaat di Galatia. Dan semua ini disebabkan oleh adanya guru-guru palsu, rasul-rasul palsu yang mengajarkan ajaran sesat. Nah, guru-guru palsu ini caranya sangat-sangat licik. Mereka supaya pengajaran mereka itu diterima, mereka akhirnya menjelekkan Rasul Paulus dan pengajaran-pengajaran dari Rasul Paulus. Mari sama-sama Bapak Ibu kita baca dari Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Bapak Ibu dapat membaca ayat ini di rumah masing-masing. Bapak Ibu jemaat sekalian, kebiasaan seseorang agar orang lain berpihak kepada dirinya, biasanya dia akan melakukan kecurangan dengan cara menjelek-jelekan rivalnya. Ya, dia akan berusaha menjelek-jelekan, membuat fitnahan, membuat gosip palsu supaya rivalnya itu jatuh dan orang-orang berpihak kepadanya. Seperti itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu ya. Paulus sudah capek-capek mengabarkan Injil yang benar kepada jemaat di Galatia. Datang si rasul-rasul palsu ini, si guru-guru palsu ini ya, mereka membawa ajaran sesat dan cara mereka sangatlah licik. Maka itu Bapak Ibu, Paulus segera menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Dan menurut beberapa tafsiran yang saya baca, surat ini merupakan pembelaan yang paling bersemangat, ya, yang paling berapi-api, yang nadanya itu begitu tajam. Pembelaan terhadap sifat hakiki Injil. Ya, karena Injil lah Paulus akhirnya segera menuliskan klarifikasi yang berapi-api juga kepada jemaat di Galatia. Dan memang sudah seharusnya demikianlah seorang hamba Tuhan. Maka inilah yang menjadi poin pembahasan kita yang pertama, yaitu yang pertama adalah perubahan dalam hal suka mengkritisi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika ajaran firman Tuhan diputar balikkan, maka tugas dari hamba Tuhan itu harusnya mengklarifikasi ajaran itu. Dan jika memang ajaran yang dia sampaikan itu adalah ajaran yang salah, maka dia harus sungguh-sungguh bertobat. Tetapi sebaliknya, ketika ajaran yang dia sampaikan itu adalah satu kebenaran dan itu diselewengkan, maka dia harus mati-matian berjuang untuk mempertahankan kebenaran itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat perkataan Rasul Paulus di ayat 11 sampai 12, ya nanti bisa lihat di layar. Dengan jelas di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil yang ia terima bukanlah Injil manusia, melainkan ia menerima langsung dari Allah. Dan inilah klarifikasi Paulus. Paulus berusaha meyakinkan jemaat di Galatia bahwa Injil yang kuberitakan ini adalah betul-betul Injil yang benar.
karena aku menerimanya dari Allah, bukan menerima dari manusia. Terlihat sekali Bapak Ibu, Paulus itu kecewa dengan jemaat di Galatia. Seolah-olah Paulus mengatakan, kenapa sih kamu itu bisa percaya sama guru-guru palsu? Sampai kalau Bapak Ibu lihat di pasal 3 ayat 1, Paulus itu menyebut orang-orang Galatia itu dengan sebutan bodoh, karena mereka itu tidak mampu memilah mana yang benar, mana yang salah. Saya yakin Bapak Ibu ketika fitnahan-fitnahan ini muncul dan dialamatkan kepada Rasul Paulus, pasti fitnahan atau gosip ini tidak hanya seputar ajaran doktrin, tapi biasanya juga akan diiringi dengan gosip-gosip yang menyerang masalah pribadi Rasul Paulus. Ya, kenapa saya bisa menyimpulkan ini? Karena memang itu sudah hukumnya seperti itu Bapak Ibu. Ini seperti dua sisi mata uang. Ketika engkau membenci seseorang, maka setiap aspek hidupnya engkau akan cari celah dan engkau akan jelek-jelekan orang itu. Dan engkau akan serang hal itu. Mau hal-hal yang bersifat fundamental atau hal-hal yang remeh-temeh, pasti selalu diserang. Tapi kita lihat di sini, Bapak Ibu, Paulus sama sekali tidak pernah memberikan klarifikasi yang tidak ada kaitannya dengan Injil. Dia selalu konsisten. Kalau itu berkaitan dengan Injil, maka saya akan klarifikasi mati-matian. Tapi kalau itu hal-hal yang remeh-temeh, maka bodoh amat. Gua nggak perlu klarifikasi. Dia nggak peduli gosip-gosip tentang dirinya secara pribadi. Dia hanya peduli tentang gosip. Kalau Injil diselewengkan, kalau Injil yang dia beritakan itu dikatakan adalah hal Injil yang tidak benar. Sesuatu yang paling penting dikritisi di dalam gereja adalah masalah ajaran. Tapi bukan berarti hal yang remeh-temeh tidak perlu dikritisi, Bapak Ibu. Hal-hal yang remeh-temeh juga perlu dikritisi, tapi jangan sampai itu menjadi perpecahan. Sementara ajaran yang sudah simpang siur dibiarkan begitu saja. Tapi bukankah ini yang sering kali terjadi di antara orang Kristen? Ajaran firman Tuhan kurang dikritisi. Banyak faktor Bapak Ibu, mungkin karena faktor kita mengidolakan hamba Tuhan tertentu. Ya, sehingga apapun yang dia ajarkan, mau sesat, mau benar, mau menyimpang, kita telan mentah-mentah. Atau karena faktor yang lain, kita kurang memahami firman Tuhan. Karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup, maka ketika hamba Tuhan itu menyampaikan satu ajaran, dan karena kita tidak memadai pengetahuan kita, langsung kita telah mentah-mentah juga kebenaran firman Tuhan itu. Dan ini yang banyak sekali terjadi di antara orang-orang Kristen. Lebih banyak mengkritisi hal-hal yang remeh-temeh ketimbang ajaran firman Tuhan. Dan celakanya, gara-gara hal-hal yang remeh-temeh ini, mereka tidak mau beribadah. Hal-hal yang remeh-temeh ini, mereka ngambek. Gara-gara hal yang remeh-temeh ini, gereja pecah. Saudara, entah berapa kali orang sering menilai saya dari wajah saya, Bapak Ibu. Bahkan ada yang pernah bilang begini ya, Ibu Berta itu kelihatan sombong, judes, sinis dari wajahnya. Waktu ada yang bilang begini, saya bingung ya, ini orang ngomong begini, dia apa nggak tahu ya saya punya wajah begini ya, bukan saya yang mau, Bapak Ibu ya. Tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu, ada lanjutannya. Ya, jadi dia bilang kata Bu Berta itu kelihatan sombong, judes, sinis dari wajahnya. Ada lanjutannya Bapak Ibu, dia mengatakan lagi gini, Ibu Berta itu makin kelihatan judes, apalagi kalau dia lagi diam. Alamak. Lah justru kalau saya lagi diam ya itu wajah asli saya. Kalau mau protes ya protes sama Tuhan. Kenapa ciptakan wajah saya seperti ini? Tapi tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, ada lanjutannya. Jadi Bu Berta itu kelihatan sombong, judes, sinis dari wajahnya. Apalagi kalau dia diam lebih kelihatan sinis. Lalu ada lanjutannya lagi. Ih, kok hamba Tuhan seperti itu ya? Saya masih geleng-geleng kepala Bapak Ibu ya. Lah justru wajah seseorang itu kalau lagi diam ya itu wajah aslinya. Kalau dia kelihatan sinis waktu lagi diam, ya protes sama Tuhan. Jangan salahkan orangnya. Wajah kita ini ciptaan Tuhan. Sinis itu ya Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ini nanti bisa di zoom ya Mario ya. Ini memang enaknya kalau ibadah online bisa agak edit. Sinis itu begini. Tuh gitu. Ya itu sinis Bapak Ibu. Tapi kalau seseorang menilai
seseorang menilai kepribadian seseorang itu dari wajahnya ketika dia diam, itu namanya menghakimi. Itu namanya alasan yang sangat konyol sekali. Ya, saya memang wajahnya sudah diciptakan seperti ini, jidat lebar, bibir tipis, kelihatan jadi seorang sinis. Ya, Mario ketawa ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ketawa atau enggak di rumah masing-masing. Ya, memang saya diciptakan seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menilai saya berdasarkan itu namanya body shaming. Nah, ini loh yang saya bilang seringkali jemaat itu hanya memperhatikan hal-hal yang remeh-temeh. Dan celakanya mereka ngambek dan pergi dari gereja hanya gara-gara hal-hal yang remeh-temeh, bukan karena firman Tuhan yang salah diajarkan. Ada berapa banyak orang Kristen Bapak Ibu yang mengkritisi ajaran-ajaran yang salah yang disampaikan di mimbar. Maka itu saya tadi mengatakan Bapak Ibu, hati-hati memilih live streaming ibadah online. Jangan sampai karena keterbatasan kita mengetahui firman Tuhan, kita telan mentah-mentah ajaran itu yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang kurang bertanggung jawab secara ajarannya. Dan bukan hanya kepada hamba Tuhan Bapak Ibu, tapi kepada orang-orang Kristen. Berapa banyak gereja yang pecah, berapa banyak gereja yang berantem, berapa banyak gereja yang sudah tidak ada damai sejahtera lagi di dalam gereja itu. Berapa banyak gereja yang terjadi konflik hanya gara-gara alasan yang remeh-temeh. Jarang sekali orang, kayaknya nggak pernah deh saya dengar ya, ada orang yang ngambek dan nggak mau datang ke gereja gara-gara doktrin yang salah. Kebanyakan alasannya itu alasan yang remeh-temeh. Ya karena tersinggung lah, karena penyambut tamunya nggak ramah, tersinggung karena nggak disapa sama hamba Tuhannya, tersinggung karena jemaat lupa ulang tahunnya, ngambek gara-gara nggak dikunjungi waktu sakit. Masalah yang sepele Bapak Ibu, masalah yang remeh-temeh. Mereka akhirnya nggak mau ke gereja, protes sama Tuhan, protes sama pendeta, protes sama majelis. Rasanya jarang gitu ya orang ngambek ke gereja gara-gara ajaran yang salah. Kalau ditanya, Bapak kenapa nggak ke gereja? Iya, saya tersinggung karena doktrinnya salah. Kayaknya jarang banget Bapak Ibu. Lebih banyak saya tersinggung karena tersinggung dengan perkataan ini, tersinggung dengan perkataan itu. Maka itu Bapak Ibu, marilah kita mengambil sikap seperti Rasul Paulus, mengkritisi ajaran yang salah. Jangan terlalu banyak kita mengkritisi hal-hal yang remeh-temeh. Kalaupun memang ada yang kita tidak suka, hal-hal yang sepele, jangan sampai itu membuat perpecahan. Saya nggak anti Bapak Ibu dengan ketika kita mengkritisi hal-hal yang sepele. Itu memang perlu supaya kita tahu, karena kita ini manusia terbatas, ada kesalahan di sana sini, pasti ada Bapak Ibu. Tapi jangan sampai itu menjadi perpecahan di dalam gereja. Jangan sampai hal-hal yang remeh-temeh ini diangkat, didiskusikan secara luar biasa, sementara ajaran nggak pernah didiskusikan sama sekali. Bapak Ibu, sekarang Tuhan benar-benar menyuruh kita untuk tenang diam di rumah. Tidak ada lagi hal-hal yang remeh-temeh di gereja yang bisa kita kritisi. Saya nggak tahu kalau menurut beberapa orang katanya pandemi ini sampai Desember, dan kalaupun benar sampai Desember, berarti sampai Desember kita nggak ada pertemuan ibadah di gereja. Nggak ada hal-hal remeh-temeh lagi yang bisa kita kritisi di dalam gereja Bapak Ibu. Ya paling Bapak Ibu mengkritisi ibadah online ini. Kita mau kritisi pemusik, saudara nggak tahu pemusiknya siapa. Mau kritisi orang-orang di gereja, kita nggak bertemu dengan orang-orang di gereja. Tidak ada lagi hal-hal remeh-temeh yang bisa kita kritisi. Dan sekaranglah waktunya Bapak Ibu, kita mulai mengkritisi ajaran-ajaran yang berkembang di luar sana. Apalagi sekarang akses begitu terbuka Bapak Ibu. Dulu kita nggak tahu gereja ini ngajarin kayak gimana. Kita nggak tahu gereja itu ajarannya seperti apa. Sekarang akses begitu terbuka. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan semua khotbah dari gereja yang mana kita sukai. Dan sekarang sikapnya, dan sekarang waktunya kita mengambil sikap seperti Rasul Paulus. Kritisilah ajaran yang salah. Yang kedua Bapak Ibu, perubahan dalam hal definisi kemajuan kerohanian. Kalau kita lihat di ayat 13-16, maka kita bisa lihat di situ Paulus menceritakan bagaimana tindakan-tindakannya yang dahulu adalah tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kerohaniannya saat itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat dibanggakan. Pada saat itu kalau kita lihat ketika Paulus menganiaya orang-orang Kristen, hal itu disebutkan, dikatakan di situ adalah suatu kebanggaan.
dan mempunyai tingkat kerohanian yang baik. Dan memang di ayat 14, Paulus sendiri mengakui bahwa tingkat kerohaniannya itu jauh lebih maju daripada teman-teman yang lain. Dikatakan di situ dia seorang yang sangat-sangat rajin, dan itu menjadi satu kebanggaan bagi dirinya. Ya, dia seorang yang sangat-sangat disegani karena kerohaniannya, dianggap kerohaniannya itu begitu baik. Dan memang Bapak Ibu, pandangan orang Yahudi seperti itu pada saat itu. Apa yang kau tunjukkan di luar, itulah sesungguhnya yang terdapat di dalam hatimu. Semakin engkau menunjukkan berapa sering engkau berdoa, semakin engkau menunjukkan berapa banyak persembahanmu, semakin engkau menunjukkan berapa sering engkau berpuasa, maka disitulah orang bisa mengukur tingkat kerohanianmu. Bahkan dalam komentari yang saya baca, ada penulis yang mengatakan, Paul was a rising superstar in Judaism. Artinya adalah Paulus adalah seorang superstar atau seorang bintang yang lagi naik daun di kalangan Yudaisme pada saat itu, sebelum dia percaya. Ya. Semuanya karena banyak hal yang dia tunjukkan untuk membuktikan dia seorang Yahudi yang sangat rohani. Dia seorang superstar dalam hal kerohaniannya. Tapi Bapak Ibu, paradigma ini tidak lagi berlaku ketika Paulus mengenal Kristus. Ketika Paulus mengenal Kristus, ia sadar bahwa orang yang dipilih sebelum Paulus menunjukkan kehebatannya. Dia sadar bahwa Tuhan memilih dirinya sebelum dia bisa menunjukkan kehebatannya. Dulu Paulus berpikir semakin hebat dia maka semakin besar kansnya untuk masuk surga. Tapi setelah bertemu Kristus, dia mengatakan, aku belum berbuat apa-apa. Aku belum menunjukkan apa-apa, tapi Tuhan sudah memilih aku di dalam kekekalan. Tuhan sudah memilih aku berdasarkan kasih karunia-Nya. Jadi Tuhan bukan memiliki aku karena Tuhan bukan memilih aku bukan karena perbuatanku, bukan karena kehebatanku. Aku belum nunjukin apa-apa, ya kan? Tapi Tuhan sudah memilih aku. Jadi nggak ada yang bisa aku banggakan. Jadi intinya apa, Bapak Ibu? Orang yang sudah sungguh-sungguh berubah, orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus, tidak menjadikan kemajuan kerohaniannya itu sebagai sesuatu hal yang bisa disombongkan. Tujuannya untuk maju dalam kerohanian bukan untuk menjadi seorang superstar, tapi karena dia sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jonathan Edwards di dalam bukunya yang berjudul Pengalaman Rohani Sejati. Saya sarankan Bapak Ibu baca buku ini, bagus sekali. Jonathan Edwards mengatakan seperti ini, betul memang Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa suatu pengalaman keselamatan sejati akan menimbulkan dampak di mana seseorang akan lebih rajin baca Alkitab, lebih rajin memuji Tuhan, lebih rajin mendengarkan khotbah. Tapi dia melanjutkan lagi Bapak Ibu, Jonathan Edwards. Dia katakan begini, sekalipun demikian, antusiasme kita terhadap hal-hal religius bukan serta-merta menjadi konfirmasi bagi pertobatan kita. Justru perilaku semacam ini ditemukan pada banyak orang yang belum diselamatkan. Wow. Ini menurut saya kalimat ini sangat menohok banget Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kegiatan religius justru banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak diselamatkan. Dalam bukunya juga Jonathan Edwards itu memberikan contoh-contoh orang Israel pada zaman Nabi Yesaya. Orang-orang Israel pada zaman Nabi Yesaya itu adalah orang-orang yang rajin memberikan persembahan, Bapak Ibu. Mereka rajin mengadakan pertemuan, artinya berarti mereka sering mengadakan ibadah-ibadah mungkin, persekutuan-persekutuan. Mereka menyelenggarakan perayaan-perayaan dan mereka rajin berdoa, mereka memanjatkan doa. Jadi mereka bukanlah orang yang menjauhi kegiatan-kegiatan religius. Mereka bukanlah orang yang malas untuk berdoa, malas untuk baca Alkitab. Mereka melakukan semuanya itu. Namun apa yang Allah katakan kepada mereka? Allah mencela mereka. Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 12 sampai 15 dan seterusnya Bapak Ibu. Dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku.
Dan muncul beberapa kali ada frase mengatakan, aku tidak tahan melihatnya, aku benci melihat. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Betul, memang tindakan-tindakan kerohanian itu harus dilakukan oleh seorang yang sungguh-sungguh percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya itu harus baca firman, harus berdoa, harus beribadah. Tapi bukan berarti semua orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang benar-benar melakukan itu karena mengasihi Allah. Bisa jadi karena dia ingin menjadi a rising superstar. Bisa jadi karena dia ingin menjadi bintang di dalam gereja. Orang-orang melihat dia dan mengatakan, wow, luar biasa, lu bagus, lu bertumbuh, lu hebat secara rohani. Bapak Ibu, untuk mengukurnya bagaimana? Ketika kita mungkin sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, lalu kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang belum pernah membaca Alkitab sampai habis. Lalu kita berkata dalam hati kita, aku dong lebih hebat. Aku sudah baca Alkitab dari awal sampai habis. Ini malah udah mau selesai lagi yang kedua. Mana dia? Percuma aja jadi BPP, mungkin kita mengatakan gitu. Percuma aja jadi pelayan Tuhan. Aku dong lebih hebat. Maka hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan kita melakukannya bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena untuk menjadi superstar di dalam gereja. Atau mungkin ketika kita memberikan persembahan persepuluhan dengan rutin, kita memberikan persembahan dengan rutin dalam jumlah yang banyak mungkin. Sementara orang yang jauh lebih mampu daripada kita tidak memberikan dalam jumlah yang sama seperti kita. Lalu kita mungkin mengatakan, alah aku dong lebih baik daripada dia. Aku dong lebih setia, padahal gajiku lebih kecil daripada dia. Atau mungkin ketika engkau rajin berdoa Bapak Ibu. Bahkan mungkin kita mampu berdoa subuh-subuh. Kita bangun pagi-pagi kita berdoa, atau mungkin kita punya waktu-waktu doa tertentu, jam-jam tertentu di dalam satu hari itu kita sudah tentukan jam-jam tertentu untuk kita berdoa, dan kita melakukan itu secara rutin bertahun-tahun mungkin kita melakukan itu. Lalu mungkin kita lihat ada orang di dalam satu gereja kita yang tidak melakukan hal yang sama dengan kita. Lalu kita mengatakan dalam hati kita, aku dong lebih hebat dari kamu. Saya rajin berdoa, saya punya jam-jam berdoa, saya bisa doa waktu subuh, saya lebih baik dari kamu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Itu sudah jatuh di dalam kesombongan, dan engkau melakukan semuanya itu bukan karena kasih kepada Tuhan, bukan karena engkau bersyukur sudah mendapatkan kasih karunia, tapi semata-mata engkau ingin menjadi superstar di dalam gereja. Semata-mata orang ingin menilai engkau baik. Kerohanian kita bukanlah untuk menjadikan kita seorang rising superstar Bapak Ibu. Superstar kita di dalam hidup kita, the only one, hanya Yesus Kristus, bukan diri kita. Bapak Ibu, kita hanya boleh membandingkan kerohanian kita dengan orang lain hanya ketika kita dalam konteks mengasihi orang itu, dan ingin orang itu pun memiliki kerohanian yang sama dengan kita, bahkan lebih lagi. Sikap kita ketika ada orang lain yang mengalami kemunduran kerohanian Bapak Ibu, bukan dengan mengatakan, oh ya saya lebih baik dari dia. Bukan Bapak Ibu. Tapi sikap kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu kami sama-sama bertumbuh. Aku rindu dia memiliki kerohanian yang jauh lebih baik daripada saya, dan begitu pun saya ingin rindu untuk bertumbuh. Bapak Ibu, kalau kita berdoa demikian, maka sesungguhnya kita sedang melakukan itu karena kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Bukan karena kita ingin menjadi seorang superstar. Yang ketiga, perubahan dalam hal karakter. Pada saat itu tidak secanggih sekarang ya Bapak Ibu ya, informasi mengenai seorang itu sangat cepat tersampaikan. Pada saat itu orang-orang Kristen mendengar memang ada seorang Yahudi yang bernama Saulus itu melakukan penganiayaan besar-besaran kepada orang-orang Kristen. Dan memang banyak orang Kristen akhirnya mengalami ketakutan, mereka lari ke sana sini. Tapi banyak di antara mereka juga yang tidak pernah mengetahui wajah Paulus itu seperti apa. Mereka hanya mendengar
Mendengar ya Paulus itu seperti ini, tapi untuk melihat secara langsung tidak pernah, Bapak Ibu. Lalu kemudian mereka mendengar bagaimana Paulus bertobat menjadi seorang Kristen. Nah, ini ada di ayat 13 ya, dan Paulus mulai menjalani perjalanan misinya. Lalu ketika Paulus sampai di Yudea, yang terjadi adalah jemaat di sana seolah-olah tidak menyangka bahwa orang yang mereka temui ini adalah seorang Paulus yang dulunya menganiaya mereka. Kalau saya bacakan ya, di ayat 22, dikatakan situ, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Jadi di sini bukan hanya sekedar karena rupa, wajah tidak dikenal, tetapi secara karakter memang Rasul Paulus, apa yang jemaat di Galatia ketika mereka bertemu dengan Paulus itu betul-betul sangat-sangat berbeda sekali. Seorang pernah mengatakan bahwa pertobatan Paulus itu sama seperti ketika seorang Osama bin Laden percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi di dalam benak orang-orang Kristen ini, Paulus pastilah tampangnya itu begitu sangar, tidak ramah, penuh dengan keberingasan, penuh dengan kebengisan, Bapak Ibu. Tapi begitu orang-orang Kristen bertemu dengan Paulus, si penganiaya orang Kristen ini, mereka kaget sekali bahwa sangat berbeda dengan apa yang mereka temukan. Saya yakin bahwa ketika Paulus bertobat, tidak serta-merta wajahnya itu tiba-tiba berubah begitu ya. Tapi secara personal pasti Paulus berubah. Dan memang kalau kita lihat di ayat 22, Bapak Ibu, bahasa Inggrisnya menggunakan kata personally. Ya, kalau mau lihat dari bahasa Inggrisnya nanti ada di layar, Bapak Ibu. I was personally unknown to the churches. Ya, jadi personality dari Paulus ini sama sekali tidak dikenal. Jadi betul-betul berubah secara total. Jemaat di Yudea benar-benar menemukan pribadi Paulus yang berubah jauh dari apa yang mereka bayangkan. Dan bagian ini ditutup di ayat 24, dikatakan, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Dan inilah yang dinamakan perubahan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Satu-satunya yang bisa mengubah kita itu adalah Injil, firman Tuhan, Yesus Kristus, bukan yang lain. Injil inilah yang mengubah seorang Paulus yang beringas, yang menganggap bahwa membunuh orang demi Tuhan itu adalah satu tindakan kerohanian yang baik. Tapi Injil itulah yang sanggup mengubah seorang yang beringas dan bengis ini, seorang yang tidak penuh kasih ini, menjadi seorang yang berani mati untuk sesuatu yang sebelumnya dia benci. Paulus diubahkan dengan cara yang ajaib, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memuliakan Allah, dan menjadi pribadi yang betul-betul mengasihi sesama orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi berbeda dengan kebanyakan orang Kristen sekarang, Bapak Ibu. Seringkali ada orang Kristen mengatakan, Tuhan, aku mau berubah lebih rajin lagi kalau Engkau membuat mujizat dalam hidupku. Mereka pikir mujizat itu adalah satu-satunya cara untuk mengubah karakter seseorang. Atau ada banyak orang Kristen berpikir bahwa yang bisa mengubah karakter personality seseorang itu adalah kalau semua pertanyaan-pertanyaan tentang Allah yang sulit-sulit ini bisa dijawab, maka itu mampu mengubah mereka. Ada banyak orang Kristen justru menyalahkan keadaan karena karakter mereka yang buruk. Ya, saya begini karena dia begitu. Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia jahat, saya akan 10 kali lebih jahat. Bapak Ibu, yang bisa mengubah kita bukan mujizat. Yang bisa mengubah kita bukan kognitif kita, bukan kemampuan berpikir kita. Yang bisa mengubah kita bukan uang kita, bukan skill kita, bukan keadaan, tapi Injil, firman Tuhan. Sama seperti Paulus ketika ia sudah mengenal Kristus. Ketika dia mengakui Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, maka orang-orang yang melihatnya memuliakan Allah. Bapak Ibu, Jonathan Edwards lagi-lagi dalam buku yang sama, dia mengatakan begini, ketika seseorang sudah diubahkan oleh Injil yang benar, maka kehidupan yang kudus itu menjadi perhatian utama hidupnya. Ketika seseorang sudah diubahkan oleh Injil, maka karakter yang kudus itu akan menjadi perhatian utama di dalam hidupnya. Orang Kristen bukan hanya sekadar berbuat baik,
tapi ia harus rajin berbuat baik. Itu ada di dalam Titus pasal 2 ayat 14. Sehingga ketika seorang sudah percaya kepada Kristus, maka seharusnya personalitinya, karakternya itu berubah. Tidak tergantung keadaan. Tidak tunggu mujizat harus terjadi dulu. Tidak tunggu kalau semua pertanyaan-pertanyaan di dunia ini, mengapa terjadi kejahatan, mengapa Tuhan tidak adil, itu bisa dijawab, baru saya mau berubah. Tidak tergantung seperti itu Bapak Ibu. Apalagi di saat-saat seperti ini. Saya tahu kita mengalami banyak kesulitan. Kita mungkin takut masa depan kita seperti apa, ekonomi lesu, banyak dari antara kita mungkin pendapatan bulanannya menurun drastis. Semua Bapak Ibu mengalami kesulitan. Dan ini betul-betul menguji iman kita. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa problem ini hanya milikku, dia nggak mengalami. Semua mengalami Bapak Ibu, semua mengalami. Mau dari kalangan apapun. John Piper dalam e-booknya yang terbaru, yang berjudul Coronavirus and Christ, dia mengatakan seperti ini. Perbuatan baik itu harus tetap dilakukan di tengah-tengah bahaya. Justru perbuatan baik kita itu diuji ketika kita berada dalam masa-masa sulit seperti ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu, khotbah saya ini bukan hanya sekedar isinya memberikan kekuatan di saat-saat susah seperti ini. Saya pikir kalau untuk khotbah tentang memberikan kekuatan di saat-saat seperti ini, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar. Baik itu mungkin dari ibadah online atau video-video khotbah yang dikirimkan atau ayat-ayat yang di-share di sosial media kita. Tapi saya yakin hal yang ingin Tuhan ubah dalam hidup kita lewat wabah ini, pandemi ini, bukan hanya sekedar kita yang tadinya khawatir menjadi nggak khawatir, kita yang tadinya takut menjadi nggak takut. Bagi saya itu terlalu simpel Bapak Ibu. Karena semua orang pasti berpikiran seperti itu. Pasti ayat-ayat Alkitab yang pertama kali orang keluarkan, yang pertama kali orang share itu masalah-masalah seperti ini. Ayat yang nuansanya tentang pemeliharaan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, Tuhan sumber kekuatan. Pasti ayat-ayat yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya pikir tidak hanya sebatas itu yang Tuhan ingin capai di dalam wabah ini. Mungkin Tuhan ingin kita berbicara, Tuhan, apa yang harus aku lakukan di saat susah seperti ini? Tuhan mau apa? Tuhan ingin saya berubah dalam hal apa? Saya yakin Tuhan pasti sedang berbicara secara pribadi kepada kita masing-masing Bapak Ibu melalui wabah ini. Tinggal kitanya saja peka atau tidak. Jangan cuma bilang, oh iya ini ujian untuk kita semua, wabah ini ujian untuk kita semua. Iya benar ujian, tapi ujian dalam hal apa Bapak Ibu? Ini yang harus kita temukan. Kita tuh mudah sekali untuk melihat ujian Tuhan untuk orang lain. Oh iya, Tuhan menguji dia dalam hal ini. Tapi sulit sekali kita untuk menemukan Tuhan berbicara apa untuk kita. Di dalam perenungan saya Bapak Ibu, setidaknya ada beberapa hal yang bisa saya temukan berdasarkan pengalaman saya di dalam wabah ini. Sekali lagi pengalaman setiap keluarga, setiap individu itu bisa berbeda-beda Bapak Ibu ya. Tapi saya dorong untuk kita tetap mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita melalui wabah ini. Mungkin perubahan di dalam keluarga Bapak Ibu. Kalau awal-awal ibadah sebelum ada ibadah online ini ada hari Minggu pertama itu ya, itu ibadah di rumah masing-masing. Ya, bapak-bapak itu harus memimpin ibadah di rumah masing-masing. Saya pikir ini hal yang baik, yang mungkin sebelumnya belum pernah terjadi di dalam keluarga dan bapak-bapak harus memimpin, menjalankan perannya sebagai seorang imam. Ibadah-ibadah kita di hari Minggu apakah tetap kita lakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Bapak Ibu, hari-hari ini adalah ujian kesungguhan kita di dalam beribadah tanpa diketahui oleh orang. Sebelum-sebelumnya kan kita datang ibadah, orang tahu, oh ya ibadah ini, ibadah. Sekarang nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bohong sama kami sebagai hamba Tuhan. Udah ibadah belum? Oh iya udah, tapi kita nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Dan saat ini diuji Bapak Ibu, apakah engkau sungguh-sungguh betul-betul mencari Tuhan ketika tidak ada orang yang tahu? Atau kalau kemarin-kemarin sebelum pandemi kita terlalu banyak alasan, aduh sibuk nggak bisa berdoa, aduh sibuk nggak bisa baca Alkitab, aduh sibuk nggak bisa baca buku. Sekarang waktunya Bapak Ibu, Tuhan benar-benar kasih kita di rumah aja, gitu ya. Perbanyaklah baca buku, perbanyaklah baca Alkitab, perbanyaklah berdoa Bapak Ibu. Ini waktunya Tuhan menyediakannya untuk kita.
Atau inilah saatnya untuk kita saling memperhatikan dan berbagi. Saya tahu betapa sulitnya kita berbagi untuk masa-masa seperti ini, Bapak Ibu. Tapi bukankah tindakan kasih itu akan terasa sangat dalam, sangat indah ketika kita melakukannya saat kita juga berada di dalam kesulitan. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu? Saya ingat perkataan pendeta Yakub Trihandoko. Dia mengatakan begini, jangan sia-siakan wabah corona ini. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam wabah ini, Bapak Ibu. Bukan hanya dari takut menjadi berani, bukan hanya dari gentar menjadi percaya, bukan hanya dari tak beriman menjadi beriman. Tapi bagaimana kita mengalami perubahan yang ajaib di masa-masa pandemi ini. Berubah dalam hal lebih kritis tentang firman Tuhan. Berubah dalam hal definisi kita tentang kemajuan kerohanian kita itu apa. Berubah dalam hal karakter kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita melalui masa-masa yang sulit ini, dan kita bisa menemukan apa yang menjadi suara Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu kami mungkin mengalami kesulitan